kalimat katekese 5 menit. Kita memiliki dua istilah dalam karya gereja, yakni misi dan kerasulan. Istilah misi berasal dari kata benda bahasa Latin, yaitu tugas yang ditentukan. Dan kata kerja matire memiliki arti yang diutus dan mengirim. Nah, istilah misi ini pertama sekali digunakan pada tahun 1530. Misi ini berarti tugas perutusan yang dijalankan oleh kelompok keagamaan tertentu dan orang-orang utusan Tuhan yang disebut sebagai misionaris. Sedangkan kerasulan berasal dari akar kata Yunani kuno, yaitu apostolos yang artinya yang diutus, dan juga kata kerja apostelo yang artinya mengutus. Nah, dalam artian sempit, kata rasul ini ditujukan kepada murid-murid Yesus sendiri. Dapat kita lihat pada Markus 3 ayat 14, di mana Yesus memilih ke-12 murid-muridnya. Dan juga Paulus yang diutus oleh Yesus yang bangkit. Dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Nah, dalam artian luas, kata rasul digunakan kepada setiap orang Kristiani yang diutus oleh Yesus karena sakramen pembaptisan. Misi dan kerasulan memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan misi dan kerasulan memiliki tujuan yang sama, yakni menjalankan perutusan Tuhan. Sementara perbedaannya, misi mengarah kepada pewartaan iman, sedangkan kerasulan mengarah kepada pastoral umum. Tahukah kamu, Allah menciptakan seluruh ciptaannya sungguh sangat baik adanya, seperti yang ada di Kejadian 1 ayat 10 sampai 25. Pada hari ketiga, Allah menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Allah menciptakan seluruh benda-benda penerang di langit. Pada hari kelima, Allah menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di bawah laut. Pada hari keenam, Allah menciptakan seluruh hewan-hewan yang ada di darat dan sungguh sangat baik adanya. Pada saat menciptakan manusia, Allah menempatkan mereka di Taman Eden agar memperoleh keselamatan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dalam kitab Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Dosa manusia itu menghalangi kebahagiaan dan berkat bagi diri manusia itu sendiri. Namun, Allah tidak membatalkan rencana keselamatannya terhadap manusia. Allah tidak ingin siapapun binasa. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Tuhan sabar terhadap manusia dan ingin semua orang bertobat serta memperoleh keselamatan. Misionaris adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Allah kepada umat manusia. Mereka orang-orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan karena mereka sudah menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Mereka juga sering disebut sebagai wakil Tuhan dan sebagai perpanjangan lidah Allah. Mentalitas dan kehidupan nyata seseorang, kebiasaan hidup, serta kebudayaannya. Dengan menjadi seorang misionaris yang kontekstual, kehadirannya sangat berguna dan relevan bagi orang-orang yang dilayani. Sebaliknya, tanpa pengenalan konteks yang baik, seorang misionaris akan dianggap asing dan tidak relevan bagi orang lain. Tuhan mengutus seorang misionaris dalam konteks religius, sosial, budaya, dan politik. Maka, seorang utusan Tuhan haruslah kontekstual, yakni mengenal situasi di mana dirinya berada. Kisah Abraham. Dulu pada awal penciptaan berkat telah hilang karena dosa manusia. Nah, untuk memulihkan berkat itu, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi semua orang. Melalui ketaatan dan iman yang besar kepada Tuhan, ia dikenal sebagai bapa iman dan menjadi contoh bagi semua orang yang percaya. Misi Abraham menunjukkan bahwa menjadi berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang, termasuk mereka yang berbeda dengan kita. Yang kedua adalah Musa melihat umat Israel menjadi budak di tanah Mesir selama 430 tahun. Lihat Keluaran 12 ayat 40. Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel. Dan Allah berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah umatku keluar dari tanah Mesir." Kitab ini tertulis dalam Keluaran 3 ayat 10. Tapi awalnya Musa menolak perutusan ini karena ia berat lidah akan tidak lancar berbicara. Dan Allah melengkapi Musa, memberikan kakaknya Harun sebagai juru bicaranya. Dalam arti tokoh Musa adalah misi diartikan sebagai kebebasan umat manusia dari penderitaan dan belenggu.
Kisah Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk menyerukan pertobatan di kota Niniwe. Namun Yunus menolaknya dan melarikan diri. Karena Yunus tidak memahami belas kasih Tuhan yang telah mengasihi kota Niniwe, di mana kota Niniwe telah menghancurkan bangsa Israel pada tahun 70 sebelum Masehi. Namun saudara-saudari, perlu kita ketahui, Yunus diutus Tuhan untuk mewartakan belas kasih Tuhan yang bersifat universal, termasuk kepada musuh-musuh serta orang-orang jahat. Artinya, misi adalah pewartaan pertobatan dan juga rekonsiliasi dengan semua orang. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan. Nah, pernah kita berpikir, kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan? Apakah kasih Tuhan hanya kepada bangsa Israel saja? Dalam kitab tertulis, Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjalankan sebuah misi khusus. Bangsa Israel juga memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan tidak menghilangkan kasih Tuhan kepada bangsa lain. Dalam kitab Yesaya 49 ayat 6 tertulis, Aku akan membuat engkau terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Meskipun demikian, kasih Tuhan tak terbatas hanya bagi bangsa Israel saja. Karena sejak awal, Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel saja, melainkan mengasihi semua bangsa di dunia.